Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera dan selamat pagi semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian skripsi, di mana ujian skripsi kali ini dimulai atas nama Bapak Astra Dedi Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 181041686 dengan judul skripsi analisis budaya kerja pada instalasi kapal negara di distrik navigasi kelas 3 Pontianak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Pak Astra. Ada 3 tim penguji pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Heri Miswan SMM sebagai penguji 1, dan kedua ada Ibu Dina Oktaviani sebagai penguji kedua, dan ada Bapak Maulana Fudani Rizal. Sebelumnya saya akan mengingatkan dulu kepada Pak Astra bahwa ketika Bapak presentasi nanti itu hanya ada batas waktu hanya 15 menit ya Pak, semenjak Bapak memulai presentasi. Kemudian setelah presentasi nanti setelah selesai diharapkan Bapak Astra mematikan share screen-nya ya. Setelah itu karena kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Baik, Pak Astra, apakah sudah sehat dan siap? Alhamdulillah. Maaf, suara Bapak ada kedengaran. Coba agak di tidak kedengaran Pak. Kalau Bapak pakai headset enggak Pak? Kedengaran tidak? Bentar Pak ya. Iya, soalnya langsung putus sih. Tidak kedengaran. Halo Pak. Nah, kedengaran. Dan pakai headset aja Pak ya. Baik Pak. Nah, Pak Supriyadi, Pak Astra, silakan Bapak share screen dulu PowerPoint-nya. Share screen siapa? Nanti di sebelah lambang tangan ini ada gambar kotak, ada tanda panah ke atas. Pilih presentasikan sekarang. Nanti pilih jendela dan pilih PowerPoint Bapak. Pilih jendela. Pilih PowerPoint Bapak. Halo Pak, itu Pak lihat di pengaturan HP. Bapak pakai HP ke laptop Pak? Bapak pakai HP kan? Kita pilih jendela dulu ya Pak. Ya, pilih jendela. Ini kan Ya. dipresentasikan sekarang, terus pilih jendela. Di samping lambang angkat tangan itu. Ya. Pilih jendela. Pilih oke, sudah mulai masuk. Bukan ini Pak. Oh, pilih PowerPoint-nya Pak ya. PowerPoint ya. Diganti dulu, yang tadi di close dulu Pak. Oh, ini close dulu. Oke. Close dulu. Buka. Stop share screen-nya yang tadi itu, yang tadi di sini. Nah, pilih yang PowerPoint Pak. Tadi salah pilih Bapak kan? Oh, ini mau dikeluarin dulu nih Pak. Iya, keluarin dulu. Aduh. Belum kelihatan Pak. Bapak ada headset enggak Pak? Pak Nayun ada headset enggak Pak? Pak Nayun? Kalau kita mau milih di mana ya Pak? Milih apa? Pak Nayun FD. PowerPoint-nya sudah terbuka? Oh ya, sudah. Ini dia. Oke. Nah, pilih presentasi jendela, pilih PowerPoint-nya.
Jendela, oke, PowerPoint. Pak Naim ada headset, ada punya headset. Oke, Pak. Oke, sudah kelihatan di sini PowerPoint-nya di ya. Pak Naim ada punya headset. Pakai headset ya Pak. Oke. Baik Pak, sebelum Bapak mulai, ini saya persilakan dulu Bapak untuk berdoa untuk kelancaran dari ujian skripsi Bapak. Baik, Pak. Silakan. Bismillah. Tapi memang sih Pak Adi, kayaknya suara Pak Supriyadi itu memang kayak itu terdengar itu kecil Pak. Ini karena ini pakai headset, jadi itu Oke, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak Astra Dedi Wahyudi, saya persilahkan Bapak untuk mempresentasikan ujian skripsinya 15 menit dari sekarang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Alin SE MM selaku Ketua Jurusan Manajemen, Bapak Maulana Filani Rizal SE MM pembimbing. Yang saya hormati SEMM selaku dosen penguji, Ibu Dina Oktaviani SEM penguji. Di sini saya Astra Dedi Wahyudi mempresentasikan proposal skripsi saya, analisis budaya kerja pada negara distrik navigasi Pontianak. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar maaf. Di sini ada beberapa aspek belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat ya. Jadi beberapa aspek antara lain manusia, nilai-nilai perilaku, produktivitas, pengaruh, produktivitas kerja, keterampilan, peningkatan sumber daya manusia. Saya bahas dulu yang nomor 1, perubahan global. Bahkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu pesat, organisasi untuk lebih mampu melakukan perubahan arah dengan cepat. Pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor yang diharapkan dapat berpresentasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi institusi. Yang ketiga, nilai-nilai perilaku. Suatu keberhasilan kerja bersumber pada perilaku yang menjadi kebiasaannya. Dan kebiasaan, norma, agama, dan kaidah. Keyakinan dan menjadi kebiasaan dalam perilaku. Yang ke tingkatan produktivitas. Budaya yang semakin tinggi dan juga
Perindustrian dan Perdagangan telah maupun perusahaan menempuh produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan output yang dihasilkan. 5. Keterbatasan skill dan berbeda dengan hal yang tidak mampu melakukan hal tersebut dikarenakan dan keterampilan apapun pendidikan yang dimilikinya, mereka lebih memilih tetap bertahan berada di perusahaan tempat mereka bekerja. Yang keenam, agar kegiatan organisasi serta dapat mendukung kegiatan organisasi diperlukan peningkatan sumber daya manusia. Berikut ini kapal negara distrik navigasi. Dilihat dari tabel yang ada, di sini ada 3 tahun. Di antaranya di tahun 2018. Nggak jalan itu ngitung, enggak? Dan Nggak pada jalan, tahun kan anunya tuh, PowerPoint-nya tuh. Ya, Bu. PowerPoint Bapak Jalan, Bu. jalan. Ini saya izin, Bu, saya lagi menjelaskan satu persatu dulu ini, Bu. Ya, waktunya 15 menit, Pak, ya. Siap. Tinggal 15 menit lagi. Baik. Yang ini. Baik, yang seterusnya. Yang selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Bagaimana budaya kerja pada kantor instalasi kapal negara distrik navigasi kelas 3. Yang selanjutnya pembatasan masalah. Pembatasan masalah agar permasalahan tidak melebar dan menyimpang dari penulis membatasi penilaian kinerja dengan menggunakan teori menurut Talizidu Darah. Beliau berpendapat bahwa ada 3 indikator budaya kerja. Yang pertama, indikator budaya kerja adalah kebiasaan. Yang kedua, peraturan. Yang ketiga, nilai-nilai. Dari izin selanjutnya bagian yang keempat adalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya kerja pada kantor instalasi kapal negara. Yang kelima, manfaat yang didapat dari peneliti adalah bagian instalasi, yang kedua bagi peneliti, yang ketiga hasil penelitian, bab 2 yaitu dikutip dari Nova Indrianti Hutahevar, dependen metode penelitian, hasil penelitian. Dikutip dari Gus Hindar Wito,
katalogis, teori dari Robin, kualitatif, deskriptif dengan hasil penelitian. Landasan teori terdapat pengertian budaya kerja. Pengertian budaya kerja satu komitmen organisasi yang sumber daya manusia, proses kerja dan juga hasil kerja yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat kualitas yang lebih semakin baik tersebut dari perilaku individu yang terkait dan yang kedua, terbentuknya budaya kerja. Terbentuknya budaya kerja jika dilihat dari fungsi budaya kerja itu sendiri adalah bertujuan untuk membangun keyakinan sumber daya manusia dan juga menanamkan nilai-nilai tertentu yang akan melandasi atau mempengaruhi sikap serta perilaku yang konsisten dan berkomitmen membiasakan suatu cara kerja di lingkungan masing-masing. Yang ketiga, unsur-unsur budaya kerja. Budaya kerja akan menjadi satu kenyataan melalui proses yang panjang karena perubahan dari nilai-nilai lama akan menjadi nilai-nilai baru membutuhkan waktu guna menjadi kebiasaan dan harus terus-menerus melakukan penyempurnaan serta perbaikan. Yang nomor laku pegawai biasanya lebih ke arah pokok karena kepribadian merupakan Pak, 5 menit lagi ya. perilaku seorang individu karena pengertian sumber daya manusia. Sumber daya Langsung terpadu ke itunya aja Pak, langsung ke Ya, Bu. hasilnya saja atau metodenya. Oh baik Bu, siap. Uji hasil validasi dan real suatu tes dapat dikatakan apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan makna dan tujuan diadakan tes tersebut. Menggunakan data peneliti, maka item-item yang disusun pada tes yang harus mengukur penelitian. Alat analisis Pak Astra. Siapa? Iya Pak, untuk mempersingkat waktu Ya, Pak. pengujian kita, Bapak langsung bacakan saja hasil dari analisis budaya organisasi di tempat Bapak itu ya Pak ya. Jadi langsung ke hasil penelitian saja Pak. Baik Pak. Langsung ke slide yang terakhir. Atau Bapak bisa nggak usah baca slide, tapi langsung Bapak jelaskan menggunakan bahasa Bapak saja. Bisa Pak seperti itu. Silakan Pak. Baik Pak. Dari hasil penelitian yang di budaya kerja pada bagian kantor instalasi navigasi Pontianak, yang pertama
pimpinan atau instansi agar dapat meningkatkan budaya kerja negara distrik navigasi kelas 3 Pontianak. Bagi para pegawai yang mempertahankan budaya kerja pada instalasi distrik navigasi kelas 3 Pontianak, disiplin dan profesional dalam bekerja ini sudah diberikan tunjangan oleh tunjangan kinerja yang baik, sudah tidak ada lagi alasan untuk mengeluh dalam. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Astra atas. Sekarang akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini tim menguji memiliki waktu 30 menit memang dalam diskusinya. Untuk pertama saya persilakan Bapak Eri Miswan untuk memulai sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Astra dan Pak Maulana serta Bu Dina. Saudara Astra, iya Pak. Apa yang membuat Anda tertarik untuk meneliti budaya kerja? Karena sepanjang pengetahuan saya sampai hari ini, untuk skripsi budaya kerja ini kayaknya ini yang pertama kali. Dan dari diskusi kita dengan dosen-dosen MSDM itu, budaya itu tidak mandiri. Artinya ini kaitannya kemana gitu loh. Budaya yang seperti apa yang Anda teliti, kemudian tujuannya kemana? Apakah kepada motivasi kerja atau kepada kedisiplinan? Budaya apa yang Anda teliti ini dan kaitannya dengan organisasi Anda, yaitu navigasi? Apakah memang perlu budaya kerja ini diteliti di kantor Anda itu sampai Anda angkat menjadi skripsi? Silakan, pemikiran Anda dulu, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya ambil dalam skripsi saya ini Pak, saya pernah di kapal Pak, ya, kurang lebih sudah 6, saya sudah di bagian laut, di darat. Di situ sangat berbeda sekali. Mereka punya tanggung jawab sama hierarkinya. Yang saya bedakan itu antara kapal-kapal Pak. Dari itulah saya mengangkat proposal skripsi dan analisis saya Pak. Oke, jadi itu sebetulnya jadi Anda berarti mempunyai pemikiran tentang sebuah organisasi yang membutuhkan organisasi. Dan dalam hal ini Anda melihat organisasi yang terkait dengan transportasi perkapalan, di mana kondisi keamanan awak kapal sangat ditentukan oleh budaya kerja dan kedisiplinan, tapi itu sangat kontekstual, yaitu di lapangan. Benar Pak. Nah sekarang Anda di navigasi, Anda kaitkan dengan tanggung jawab. Kenapa tidak Anda kaitkan sekaligus saja dalam skripsi ini, misalnya budaya yang tumbuh di navigasi dalam upaya menumbuhkan tanggung jawab gitu loh. Karena kalau di matching dengan
misalnya perusahaan lain, misalnya perusahaan retail, budaya yang dibentuk itu kayaknya lebih fleksibel. Kalau budaya di perkapalan atau di lapangan seperti budaya tentara, tempur itu bagaimana hierarki dan tanggung jawab itu menentukan nasib mereka, jiwa mereka. Nah, menurut saya ini yang Anda angkat ini tidak terkait dengan manapun. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah manfaat penelitiannya itu apa gitu loh. Apakah Anda bisa jelaskan manfaat penelitian Anda ini terhadap perusahaan navigasi secara umum gitu. Silakan. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak, dinas di kapal sembarangan Pak. Tentunya yang terus kita peka terlebih dengan atasan saya dapati di kantor distrik navigasi. Jadi mereka ini sudah dengan yang sudah ada, artinya walaupun seorang kayaknya tidak ada pengaruh sama sekali di depan anak buahnya. Artinya, jadi di sini secara hierarki kepangkatan kayaknya tidak dijunjung terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang. Oke, jadi ya saya nangkap jawaban Anda itu. Jadi yang pertama sekali, Anda itu harus memastikan responden Anda ini semua adalah yang latihannya itu di kapal atau orang-orang yang minimal memiliki masa kerja tertentu praktek di kapal. Ini tidak akan jalan kalau responden Anda itu pegawai kantoran. Karena perintah-perintah yang sifatnya ringkas, pendek, tepat, dan mudah dipahami itu lebih dapat dipahami pada orang lapangan. Sementara kalau responden Anda ini tenaga administrasi itu tidak jalan. Kemudian yang kedua, barangkali Anda pada waktu kedepannya lebih meneliti tentang budaya kerja ini dengan responden seluruhnya adalah para pelaut yang bekerja pada bidang navigasi, dan itu menjadi satu tujuan utamanya kan itu menjadi satu buku tindakan efektif apabila terjadi satu situasi, sehingga itu menjadi manual atau buku pegangan operasional atau buku pegangan komando. Itu untuk manajemen yang bersifat autokrasi atau otoriter. Nah, sedangkan yang ini saya melihat hasil dari penelitian Anda ini masih jauh lah dari yang Anda inginkan, terutama misalnya untuk menghargai atasan. Ini akan lebih, kalau responden Anda bercampur, Anda akan lebih baik menggunakan teori-teori yang ada di MSDM yang biasa dipakai, itu kedisiplinan. Barangkali di lapangan di kantor itu akan menjadi lebih tepat. Baik, itu saya rasa itu masukan saya saja. Silakan untuk selanjutnya, silakan Mas Angga. Saya sudah cukup dan mohon izin untuk pindah ke channel yang lain. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astra, tolong di stop dulu share screen-nya. Ya Pak Angga. Di stop dulu share screen-nya. Hentikan. Nah, Oke. Sudah. Sekarang kita akan lanjutkan sesi tanya jawab ke Ibu Dina Oktaviani. Ibu Dina, dipersilakan Bu. Baik. Oke, Pak Astra. Ya Ibu.
Posisi sekarang di mana, Pak? Di kapal? Tidak, Bu. Saya lagi di Ketapang Di mana, untuk Pak? pelaksanaan di Ketapang, Bu, izin. Oh, di Ketapang. Tinggal di sana atau gimana? Di Ketapang untuk melaksanakan tugas. Itu tugasnya itu untuk alur Ketapang, Bu, mohon izin. Oke. Pak Astra, ini kan Baik, Ibu. terkait dengan judul Bapak tadi distrik apa sih, navigasi ya? Navigasi, Bu, benar, Bu. Itu apakah itu yang Bapak teliti orang-orang yang ada di kapal gitu atau di darat? Yang saya teliti khususnya orang-orang kapal, Bu. Orang-orang kapal, apakah posisi mereka di tempat yang sama gitu, Pak? Kapal dalam posisi yang sama. Bapak bebarengan terus dengan mereka? Pada 6 tahun saya di kapal kemarin, Bu. Sekarang saya sudah di darat. Sudah di kantor. Maksud saya, apakah orangnya ini tetap dengan orang yang sama? Iya, tetap, Bu. Nggak berubah-berubah? Tidak, Ibu. Dengan posisi yang sama gitu ya, selama berapa, 6 tahun? Sebanyak 30 orang itu ya, Pak ya? Ini yang 30 orang ini termasuk Bapak? Kan termasuk saya pada saat 6 tahun yang lalu. Nah, sekarang mohon izin satu analisis, Bu. Enggak, maksud saya, apakah ini 30 orang ini 30 orang ini posisinya sampai dengan hari ini itu masih sama gitu, Pak? Jadi untuk yang mohon izin, mohon maaf, yang meninggal tidak lagi, Bu. Putus, Pak, putus saya, Pak. Sekarang? Halo? Iya. Izin, jadi tidak juga sampai yang sakit, yang meninggal. Putus-putus saya, Pak. Nggak bisa dengar saya, Pak. Saya jelas. Iya, tapi saya nggak bisa dengar Bapak. Putus-putus. Jadi saya teruskan, Ibu, mohon izin. Iya. Di kapal itu paling yang berganti ada 2 orang yang meninggal dunia, yang ketiga dalam izin di Jakarta. Demikian, Ibu. Jadi posisinya sekarang berapa orang, Pak? Jadi mereka tetap 30 yang berhalangan tersebut. Jadi jumlahnya tetap. Nggak bisa dengar saya, Pak Angga. Aduh, sayang sekali, Bu. Pak Astra, coba Pak Ya. Astra agak lantang caranya. Mungkin dengan begitu, Ibu. karena gangguan di sananya kayak Bu. Iya, putus-putus ya, Pak ya. Iya ya, mohon maaf lah, Ibu. Di sini kan hilang lagi. Pak Astra coba itu cari sinyal agak kuat gitu loh. Iya. Oke. Suaranya coba dihilangkan, Pak. Pindah posisi. Iya ya, coba saya pindahin posisi. Tel, Bu. Jadi menggunakan TV. Saran aja nih, Pak. Coba Bapak pakai kota, Pak. Oh iya, siap. Karena kalau kayak kota sih, saya kayak kota nih, Pak. Jadi lancar. Izin, Bu ya, saya beralih ke kuota, Bu.
Koneksi hotspot selesai. Oke. Ya, beralih. Sedang terhubung. Halo? Ini Iya. kameranya pun nggak ngelek-ngelek lagi. Oke, berarti sinyalnya Ibu ya. Mohon izin, mohon maaf Ini Ibu. kan baru jelas. Coba ulang Siap, lagi Ibu. Pak, tadi pertanyaan saya, apakah posisi sampai dengan hari ini pegawainya itu memang 30 orang? Saya ulangi kembali. Jadi terkadang tidak 30, artinya akan dikembalikan lagi krunya itu sebanyak 30. Kenapa? Karena mungkin di situ krunya ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, sedang perjalanan dinas. Jadi orang tersebut harus turun. Nah, sedangkan kapal ini harus lengkap 30 itu, Bu. Jadi masih utuh 30 terus. Karena untuk menjalankan suatu kapal, mereka ada tanggung jawabnya masing-masing, Ibu. Bapak termasuk dalam bagian 30 itu atau enggak? Tidak sekarang, Ibu. Sudah 1 tahun ini, Bu, mohon izin. Terus ini yang Bapak, cara Bapak komunikasi dengan mereka ini seperti apa, Pak? Ini kan kapal yang jalan nih, Pak. Siap. Jadi, Bu, kapal itu jalan 2 bulan sekali. Itu pun mereka berlayar cuma 3 hari. Jadi durasinya mereka banyak dominannya di dermaga pelabuhan. Nah, untuk waktu-waktu itulah kesempatan saya untuk berkomunikasi, mencari data atau koresponden sama tim kru-kru kapal tersebut, Ibu. Ini kan posisinya di mana nih, Pak? Instalasi kapal negara distrik navigasi. Bapak tadi kan distrik navigasi kelas 3 Pontianak. Pontianak. Itu posisinya di mana? Di Siantan, Bu. Di Siantan. Posisi Bapak sudah setahun di Ketapang? Tidak, gitu, tidak. Saya baru bertugas 4 hari untuk 1 bulan ke depan. Sebelumnya Bapak di? Instalasi pengamatan laut bagian surveyor, Ibu. Di navigasi itu ya? Navigasi juga, ya. Oke. Tapi kan posisi orang-orang yang Bapak jadikan responden kan bukan orang darat, Pak, orang lapangan kan? Iya. Ya, termasuk saya juga di pengamatan laut pun kami sama-sama di lapangan, Bu. Iya, tetapi komunikasinya via tatap muka atau seperti apa? Siap, tatap muka, Ibu. Bapak tetap karena berdekatan. Mereka? Ya, karena berdekatan. Jadi kapalnya di satu kantor juga dengan kita. Dermaganya. Itu orang, oke. Itu orang-orangnya asli orang Pontianak semua atau gabungan dari mana-mana gitu, Pak? Di sini dalam kami di kapal ataupun di kantor semua bercampur, Bu. Ada yang dari Sumatera, Jawa, tapi kebanyakan dominan orang Pontianak, Bu. Termasuk saya nih orang pendatang, Bu, dari Riau. Ya. Jadi ketika Bapak tawarkan penelitian Bapak, mereka bisa menerima ya, Pak? Ya, karena memang di situ kan saya tuh memang ijazah saya murni itu memang di laut, Bu, ANT 3, Bu. Terus, jadi di situ terjun ke manajemen tuh ngapain? Jadi kami ini di rolling, Bu. Jadi kami ada ANT 1, ANT 2, ANT 3 itu dalam istilah pelaut, Bu, ijazah itu. Jadi yang paling tinggi itu ANT 1, ANT 2 dan ANT 3. Bapak ANT berapa? Saya ANT 3. Terus? Cuman kan dari ANT 1 dan 2, 3 ini kita masing-masing diberi kesempatan menjadi nahkoda, Bu.
Jadi Bapak sudah nahoda belum? Sudah Bu, saya sudah 2 kapal. Sekarang saya dikasih tanggung jawab di pengamatan laut. Kira-kira ada match nggak Pak antara manajemen dengan penerapan di nahoda? Kalau kami khusus di kapal, ya itu namanya profesi ya Bu ya. Karena profesi ya kami cuma menggeluti ya bagian profesi kami, dan kami nggak akan bisa menguasai bagian tata usaha, manajemen, demikian Ibu. Tapi untuk pelaporan, kegiatan, laporan bulanan tetap kami memakai manajemen juga Ibu. Oke. Kenapa memilih budaya kerja, Pak? Nah, itu dia, Bu. Jadi, dengan pengalaman saya di kapal swasta dulu sama di kapal negara, sangat jauh berbeda dengan responsibility dan tanggung jawabnya, Bu. Nah, baru secara kedinasan, ya bukan saya menjelekkan teman-teman, makanya itulah saya mengambil analisis ini, Bu. Artinya, antara kapten dan bawahan itu kayaknya tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh. Itu di mana? Di navigasi Bu, di kapal. Enggak, di swasta apa di negeri? Itu di negeri. Itu di negeri. Kalau di swasta luar biasa. Kenapa? Sangat jadi mualim 3 saja itu sudah sangat diperhatikan dia punya perintahnya. Apalagi seorang nahkoda. Nah, lain di sisi navigasi, jangankan mualim 3, nahkoda aja kadang-kadang bisa diacuhkan. Iya itu Bu, itu ya mungkin atas dasar kebiasaan ya, atau mungkin memang sejujurnya sih sebenarnya mereka SDM-nya tidak ada khusus di pelaut Bu, pelayaran. Jadi ya saya sendiri sih makanya itu dalam sesi ini antara praktek dan kenyataan itu memang nggak bisa Bu, nggak bisa kita sejalan gitu ya? Iya, nggak bisa kita ikuti harus ini, nggak bisa kita ikuti kata kita sendiri. Jadi mereka lebih melihat senioritas Bu di kenavigasian ini. Bapak pegawai berarti ya? Alhamdulillah PNS? Ibu, ya. Dari tahun 2009. Sebelumnya di swasta gitu ya Pak ya? Di swasta. Kepala swasta. Secara salary Pak? Salary mungkin bisa 10 kali lipat Ibu ya. Di swasta? Bahkan lebih. Iya, luar biasa memang Bu sekarang. Di swasta? Iya. Mohon izin, misalnya gaji saya saat ini di negeri 3 juta, kalau di swasta mungkin bisa 30 lebih jutanya Bu. Itu baru gaji pokok. Ya, itu baru gaji pokok. Belum lagi uang trip, uang segala macam ada lagi Bu. Tapi memilih untuk hengkang dari swasta gitu ya Pak? Iya. Jadi mohon izin, itu adalah pilihan hidup saya. Jadi memang ada pepatah juga mengatakan hidup itu adalah pilihan Bu. Tidak semuanya kita memandang orang enak, begitu kita menjadi dia enak juga Ibu. Mohon izin. Terus kalau di kapal posisi berarti keluarga ikut bareng gitu ya Pak ya? Atau gimana? Kalau di kapal kadang-kadang saya ajak ikut belayar Bu. Karena kan cuma 3 hari, dan saya juga lihat BMKG cuaca kalau bagus saya bawa, kalau nggak bagus Bunda nggak usah ikut, nah ini lagi ombak gitu. Tapi posisi tinggal di Pontianak gitu ya? Pontianak Bu. Oke, pertanyaan saya terakhir. Belum. Siap. Jadi Bapak di indikator penelitian ini apa saja yang diambil Pak? Kalau saya sih mengambilnya satu tanggung jawab yang jelas Ibu ya, karena kita memang bekerja ini apalagi di bagian navigasi itu pekerjaan kami memang kelihatannya sepele, tapi resiko dan tanggung jawabnya sangat besar. Karena pada saat kami bekerja di laut, kami kan mengangkat buih. Buih itu pelampung suar yang di laut
Kalau Ibu pernah melewati Jungkat, itu di tengah-tengah ada pelampung. Jungkat, Pak. Di situ ada pelampung suar yang kalau malam ada lampunya kelap-kelip. Nah, itu beratnya seberat 5 ton. Ya kan, belum pemberatnya yang di bawah sebagai jangkar 5 ton. Pernah ada kejadian teman kita hampir kejepit. Nah, itu kenapa? Karena mereka tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Jadi mereka bekerja sambil celengean. Nah, itulah yang salah satunya saya bilang tidak ada responsibility dan tanggung jawabnya, Bu. Nah, sementara kalau sudah kejadian itu akan panjang sekali urusannya, apalagi menyangkut nyawa. Sedangkan luka saja kita pakai berita acara, apalagi sampai nyawa, Bu. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua, saya mengambil ini karena saya merasa ya bukan saya mau dihormati, tidak. Artinya dengan sikap kita kepada atasan atau pimpinan, kita bersikap hormat, santun, itu akan berbalik kepada kita sendiri. Artinya kalau kita mau dihargai orang, tentunya kamu harus menghargai orang dulu. Nah, nyatanya di navigasi tidak ada demikian. Selanjutnya mereka itu terlalu manja. Artinya gini, Bu, kita kalau seorang pelaut namanya belayar ya belayar, walaupun sampai setahun tidak pulang is okay, no problem. Nah, mereka sudah lewat 4 hari aja sudah teriak-teriak, Cap kapan pulang, Cap kapan pulang. Nah, itu, Bu, perbedaannya sangat jauh sekali. Jadi kalau bekerja dengan itu, makanya di akhir laporan saya tadi, saya bilang harus bertanggung jawab, kan? Ya kan, harus loyal, karena tunjangan kinerja mereka sangat besar. Beda tunjangan di kantor. Iya, untuk nahkoda aja grade-nya grade 13, Bu. Itu bisa mencapai 9 jutaan. Setara sama kepala kantor. Kalau nahkoda itu anak buah ya paling kecil grade-nya 7. Itu 7 itu di angka mohon izin bisa 4 jutaan, Bu. Nah, belum lagi ada tunjangan makan, tunjangan keluarga. Demikian, Ibu. Kira-kira penelitian yang Bapak lakukan ini apakah bisa diterapkan untuk di navigasi, Bapak? Siap, Ibu. Saya sebelumnya juga sudah berkoordinasi dan kita bertukar pikiran di kapal, karena saya juga minta bantuan dengan nahkoda yang sebenarnya di kapal, yang aktual di kapal, untuk tolong kita sama-sama, kita bekerja, kita digaji. Masa sih kamu cuma datang absen terus pulang, kan begitu. Artinya untuk saya ini, saya mau kamu tuh digaji, ya kan? Masa kamu datang absen terus pulang? Nah, terus tanggung jawabnya di mana? Nah, itu sekarang kami sampai saat ini kami sedang membentuk, artinya bukan tim lah, Bu, ya. Artinya kami berkoordinasi antara kasih operasi, Kadisnap sendiri. Jadi Kadisnap sendiri pun untuk menangani anak buah kapal itu angkat tangan, Bu, jujur aja. Jadi itulah karena faktor kebiasaan tadi, jadi sampai sekarang mereka terlena, Bu. Seolah-olah ya begini kami dari dulu begini, kan begitu. Demikian, Ibu. Oke. Sukses ya, Bapak. Terima kasih banyak, Ibu Dina. Cepat selesai, semoga karirnya makin bagus ya. Amin, Ibu. Terima kasih. Sekian Pak Angga dari saya. Baik, terima kasih Bu Dina. Sekarang akan kita lanjutkan ke Pak Maulana. Pak Maulana, dipersilakan, Pak. Ya, selamat pagi Pak Astra. Pagi Bapak Maulana. Ya. Siap. Tampilan kamera saya sudah nampak di sana? Kelihatan, Pak, walaupun agak gelap sedikit.
Pak, mohon izin. Oh, nanti pakai. Tapi tetap jelas kok Pak, jelas. Saya juga kelihatannya nggak begitu terang-terang juga Pak. Iya, nanti kita ke skincare aja Pak, biar glowing. Baik, siapa? Ya, jadi tadi sudah mendapatkan 2 penguji dari Pak Eri dan Bu Dina, dan itu nanti Ya, bisa Pak. kita Pak, kita diskusikan untuk perbaikan-perbaikannya. Siap, Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah selamat Bapak sudah sampai ke hari ini untuk mengikuti ujian setelah lama vakum, ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, ya Pak. Setelah lama vakum karena kesana kesini sibuk karena Iya. pekerjaan, tapi ya alhamdulillah di hari ini Bapak sudah menyelesaikan ujian Bapak sebagai syarat Alhamdulillah. untuk mendapatkan predikat sarjana manajemennya. Baik Pak. Ya, nanti tinggal tunggu hasil aja ya Pak ya. Hasilnya apakah Baik Pak. Siap Pak, siap. ya mudah-mudahan nanti hasilnya bisa happy ya Pak ya. Insya Allah, amin, amin ya Allah. Ya, ya mungkin dari saya sebagai pembimbing itu saja karena selama bimbingan dengan saya banyak kali hal-hal yang sudah kita diskusikan. Jadi menurut saya untuk mempersingkat waktu di hari ini karena saya nguji hari ini paralel Pak. Ini saya sambil pegang HP, saya juga nguji untuk mempersingkat waktu karena banyak yang kita uji di hari ini. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Astra atas partisipasinya. Ya. Siap. Selanjutnya saya serahkan ke host ya, Angga silakan. Baik. Baik Pak Maulana, terima kasih. Pak Astra, Siapa? Tunggu sebentar Pak ya, karena saya akan sebentar lagi setelah ini mau mengumumkan hasil ujian. Pak Angga, saya live ya. Ya Bu, tapi di sini kita lanjut di link yang sama ke Antonius Silbu ya. Banyak saya belum nggak Joko Tingkir, belum Hieronymus, belum Eta. Yang mana saya nih? Udah ada yang mulai duluan, Ibu? Ini Joko Tingkir nih. Joko Tingkir, oh Sakti itu Bu, hati-hati Bu. Apa? Hati-hati Bu, Sakti Bu. Ibu. Kita Joko Tingkir ya dulu ya. Eta punya dimulai nih. Nanti Antonius. Ibu Dina. Izin, terima kasih banyak ya. Ibu. Siap Ibu, sehat selalu Ibu. Oke, Ya, assalamualaikum. Bapak saya live ya dulu Angga. Siap. Karena Ya, Bu, ada sudah nunggu 2 yang mau masuk. Iya. Baik Ibu. Oke. Hati-hati Bu. Nah, sekarang tinggal tersisa kita bertiga. Mau mengumumkan? Ya Pak, izin. Pak mau? Ya, Pak mau yang mengumumkan? boleh. Oke, silakan Pak Maulana. Jadi Pak Ya, Astra, Pak Maulana yang akan langsung mengumumkan ini ya hasil sidang. Baik Pak Angga. Hendarsa, terima kasih banyak Pak Angga. Sehat selalu Ya. Pak Angga. oke. Pak. Saya ringkas saja Pak. Mungkin ini yang Bapak tunggu-tunggu. Baik Pak. Jadi Baik. hasil dari diskusi kita sesama tim penguji barusan, Bapak dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai A. Oh ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Maulana. Ya Ya, Allah. baik Pak. Ya, Pak Angga, terima Sama-sama. kasih Pak Angga. ya. Mungkin nanti kalau misalnya untuk komunikasi yang lebih
intens, mungkin nanti biar Baik. Bapak bisa pas pulang ke Pontianak bisa ketemu saya langsung. Nanti kita terkait revisi yang ada di skripsi Bapak tadi. Ya. Baik. Baik, Baik. Pak Astra, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Ya, saya Lip ya. Baik, Pak. Pak Astra juga dipersilakan Lip juga Pak, nggak apa-apa. Baik, Pak Angga. Terima kasih sekali lagi, Pak Angga. Sehat selalu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lipnya nih, Pak? Ada lambang itu tuh Pak, tutup panggilan tuh merah kayak telepon. Oh, itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, selamat Pak.